Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Darmawan dari kelas 11 TKJ 2. Saya ingin mempresentasikan tentang protokol jaringan. Apa sih protokol jaringan itu? Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Di awal kemunculan protokol jaringan pada awal tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa noda saja. Baru kemudian pada awal tahun 1990-an, saat internet tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, berbagai jenis protokol mulai bermunculan. Namun, dengan banyaknya jenis protokol tersebut malah menimbulkan sebuah masalah, yaitu adanya ketidakcocokan dari jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya, sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Protokol jaringan juga memiliki beberapa fungsi, yaitu protokol memiliki banyak fungsi dalam jaringan komputer. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Fungsi protokol yang pertama adalah encapsulation. Encapsulation sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lainnya. Paket data ini dinamakan dengan frame. Data kemudian dikirimkan dalam blok-blok dan dikendalikan oleh protokol data unit atau PDU, di mana masing-masing PDU berisi kontrol informasi dan data. Contoh protokol dengan fungsi encapsulation adalah HDLC, ATM, LLC, dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua adalah connection control. Connection control adalah membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Yang ketiga ada flow control. Flow control adalah mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Pada fungsi ini harus terdapat fitur stop and wait, yang artinya masing-masing PDU harus diakui sebelum proses pengiriman selanjutnya. Yang keempat, ada error control. Error control mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Jika terdapat kesalahan, maka paket akan langsung dibuang. Yang kelima ada fragmentasi. Fragmentasi adalah proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Proses ini ditandai dengan urutan beberapa PDU dengan berbagai batasan ukuran. Dan yang keenam ada reassembly. Proses di mana pihak penerima mengembalikan kembali paket-paket data menjadi satu paket yang lengkap. Dan yang terakhir ada transmission service. Transmission service memberi pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data. Contohnya saja, prioritas paket, pengaturan batas koneksi, membatasi akses paket, mutu jaringan, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa jenis protokol jaringan komputer yang bisa diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, maupun kombinasi keduanya. Jenis protokol yang pertama adalah Ethernet. Ethernet adalah jenis protokol yang menggunakan suatu metode akses berupa GSMA atau CD. Dan yang kedua adalah LocalTalk. LocalTalk adalah jenis protokol yang dikembangkan perusahaan Apple yang ditunjukkan untuk komputer Macintosh dengan metode GSMA atau GA. Dan yang ketiga ada Token Ring. Token Ring adalah jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan metode akses pengiriman informasi yang berada di dalam satu lingkaran protokol. Yang keempat, FDDI atau Fiber Distributed Data Interface.
FDDI adalah jaringan protokol yang dipakai untuk menyambungkan beberapa komputer dengan tipe area lokal yang meliputi wilayah jarak jauh. Metode yang digunakan adalah dengan token dan topologi ring kembar. 5. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jenis standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. Dan yang keenam ada UDP, User Datagram Protocol. UDP adalah jenis protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi unreliable atau tidak andal dan connectionless tanpa koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Yang ketujuh ada ICMP, Internet Control Message Protocol. ICMP adalah jenis protokol yang digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan. Yang ke-8 ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jenis protokol yang digunakan oleh HTTP adalah WWW atau World Wide Web sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau suatu website. Yang ke-9 ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebuah protokol komunikasi dari WWW. Dan yang terakhir ada FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet network. Nah, gimana teman-teman? Tadi saya sudah menjelaskan tentang protokol jaringan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi sangat bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.